Bima yang baru saja pulang kerja, dia merasa iba melihat si Bill kesulitan karena tangannya tampak diperban. Kemudian tanpa ragu dia menawarkan bantuan dan ya, dia berhasil menjebaknya. Get in the truck and I want to push it all the way up. Yeah, push it all the way back. Ini adalah Clarice Starling. Dia merupakan seorang calon FBI muda di Quantico Academy yang direkrut oleh kepala unit ilmu perilaku bernama Jack Crawford. Kita panggil dia Jack aja ya. Saat itu Clarice ditugaskan untuk mewawancarai Dr. Hannibal Lecter. Kita panggil dia Lecter, yang merupakan seorang pengeksekusi berantai yang brilian, namun dia merupakan seorang kanibal yang sedang menjalani hukuman di penjara rumah sakit negara bagian Baltimore. Adalah rumah sakit jiwa untuk ODGJ kriminal. Dengan kedokumentan partisipasinya dalam survei psikologis, si Jack diam-diam memanfaatkan wawasan Lecter untuk menangkap Buffalo Bill. Kita panggil dia Bill, merupakan seorang psikopat yang hobi mengeksekusi banyak wanita muda dengan cara menguliti mereka. Di rumah sakit jiwa, ini adalah Dr. Frederick Chilton. Kita panggil dia Chilton, merupakan seorang direktur fasilitas yang memiliki karakter manipulatif. Di awal pertemuannya dengan Clarice, dia terus menggoda agar Clarice mau berkencan dengannya. Namun setelah Clarice menolaknya secara baik-baik namun tegas, akhirnya Chilton pun mengantarkan Clarice menuju ke selnya Dr. Lecter. Saat Clarice bertemu dengan Lecter, awalnya Lecter bersikap sopan, namun Lecter berubah menjadi meremehkan Clarice setelah dia tahu bahwa Clarice ini adalah utusannya si Jack yang memiliki motif tersembunyi. Kemudian Lecter mengusir Clarice. Saat Clarice beranjak pergi, salah satu narapidana di sana yang bernama Mix tiba-tiba dia melemparkan cairan spam pada Clarice yang memancing rasa jijik Lecter, yang membuat Lecter berteriak memanggil Clarice untuk kembali dan menawarkan petunjuk dalam bentuk anagram yang kemudian membawa Clarice ke unit penyimpanan yang berisi kepala terpenggal di dalam toples. Esoknya, si Mix ditemukan tewas di selnya. Katanya sih penyebabnya karena dia menggigit dan menelan lidahnya sendiri. Namun tindakan yang secara implisit itu dicurigai diatur oleh Lecter sebagai pembalasan atas serangannya yang tidak sopan itu kepada Clarice kemarin. Nah, beberapa hari kemudian, Clarice kembali menemui Lecter. Di sana, dia setuju untuk membantu penyelidikan dengan imbalan pemindahan dirinya dari rumah sakit Dr. Chilton. Kemudian Lecter menceritakan awal mula Bill mengeksekusi korban pertamanya. Di suatu senja, Bill memantau korban pertamanya bernama Frederica Bimmel dengan alibi kesulitan mengangkat sebuah sofa ke dalam mobil. Bimmel yang baru saja pulang kerja, dia merasa iba melihat si Bill kesulitan karena tangannya tampak diperban. Kemudian tanpa ragu, dia menawarkan bantuan dan ya, dia berhasil menjebaknya. Get in the truck and I want to push it all the way up. Yeah, push it all the way back. Hari berikutnya, Jack mengabarkan bahwa telah ditemukan 1 dari 3 korban Bill di sungai yang gagal tenggelam. Korban itu adalah Frederica Bimmel. Saat memeriksa dan membuka mulut korban, Clarice menemukan seekor ngengat yang tersangkut di tenggorokannya. Spesies ini ternyata sama dengan ngengat yang dia temukan di korban kepala terpenggal di dalam toples itu. Tak lama kemudian, televisi kembali memberitakan Buffalo Bill telah menculik Catherine Martin yang merupakan seorang putri senator Amerika Serikat bernama Ruth Martin. Karena itu, Jack memberi wewenang kepada Clarice untuk menawarkan Lecter kesepakatan yang curang, yaitu pemindahan penjara dengan imbalan intelijen yang dapat ditindaklanjuti. Namun, Lecter malah menuntut imbalan. Secara pribadi, Clarice harus menceritakan kisah pribadinya secara detail tentang almarhum ayahnya Clarice. Akhirnya, Clarice mengungkapkan bahwa ayahnya adalah seorang polisi yang dibunuh
ketika Clarice berusia 10 tahun yang menjadikannya sebagai yatim piatu. Nah, sebagai balasannya, Lecter juga mengungkapkan bahwa Buffalo Bill itu bukanlah seorang transseksual sejati, tapi dia sangat yakin bahwa Buffalo Bill adalah seorang transseksual sesungguhnya karena dia ditolak oleh 3 rumah sakit untuk ganti kelamin karena memiliki gangguan parah dampak dari masa kecilnya yang berhubungan dengan kekerasan. Jadi, si Bill itu jahat karena selama bertahun-tahun telah dilecehkan. Dari sanalah dia jadi sangat benci dirinya sendiri hingga dia ingin menjadi waria. Bersamaan dengan itu, ternyata tanpa sepengetahuan Clarice, Chilton telah merekam percakapan Clarice dengan Lecter. Karena itulah kemudian Chilton mengungkap penipuannya, lalu menawarkan Lecter pengaturan baru, relokasi ke Tennessee dengan imbalan informasi. Tanpa perlawanan, Lecter pun menurut. Kemudian dia diterbangkan ke Memphis. Di sana dia memberikan Senator Martin rincian akurat tentang penampilan Buffalo Bill, namun secara keliru mengidentifikasinya sebagai Louis Friend. Kemudian Clarice kembali menemui Lecter di selnya di Tennessee. Di sana Lecter menuntut pengungkapan yang lebih dalam, menawarkan petunjuk samar untuk yang terakhir. Namun sebelum itu Lecter minta Clarice untuk menceritakan kembali kejadian masa kecilnya yang traumatis setelah kematian ayahnya. Clarice kembali menceritakan bahwa setelah kepergian ayahnya, dia tinggal di pertanian milik seorang kerabat di Montana, di mana saat itu dia gagal menyelamatkan domba-domba musim semi dari pembantaian. Jeritan domba-domba itu terus menghantui sebagai mimpi buruknya. Dari sanalah Lecter merasa bahwa dia harus membantu Clarice menyelamatkan Catherine agar dapat meredakan traumanya Clarice. Karena merasa puas dengan keterus-terangannya Clarice, kemudian dia mengembalikan berkas-berkas kasus Buffalo Bills. Your case file. Goodbye, Clarice. Malam itu Lecter mengatur pelarian yang mengerikan dengan menggunakan pena selundupan untuk membuka borbolnya, lalu mengeksekusi kedua penjaganya saat mereka mengantarkan makanan dengan mengupas wajah salah satu penjaga lalu memakainya. Ya, dia menyamar menjadi sosok si penjaga yang ceritanya telah terluka di wajahnya untuk mengelabui para medis agar dia bisa keluar dari gedung. Sedangkan jasad si penjaga yang asli dia simpan di atas lift yang cairan merahnya menetes ke dalam lift. Yang dikira polisi itu adalah jasad Lecter. Di sana Clarice menganalisis anotasi Lecter. Dia menyimpulkan bahwa Buffalo Bill sangat mengenal korban pertamanya, yaitu Frederica Bimmel, yang merupakan seorang penjahit di Ohio dan secara independen mengikuti petunjuk. Saat mengunjungi rumah Bimmel, Clarice menemukan gaun dengan pola yang belum selesai, yang cocok dengan bercak kulit yang diambil dari para korban, yang menyadarkannya bahwa si Bill telah berusaha membuat sebuah setelan dari kulit manusia. Di sisi lain, si Jack dia menganalisa sendiri dengan memeriksa catatan medis Lecter. Dari sanalah dia mengidentifikasi bahwa James Gump, seorang transseksual yang ditolak oleh 3 rumah sakit, adalah tersangka utamanya. Lalu dia memerintahkan pasukannya untuk menggerebek kediaman James Gump di Illinois. Namun ternyata di sana kosong. Di sisi lain, Clarice mewawancarai kenalan Bimmel yang akhirnya mengarahkan Clarice ke sebuah rumah tempat Gump menyamar sebagai Jack Gordon. Good afternoon. What's the problem, officer? Your name is? Jack Gordon. Well, Frederica used to work for Mrs. Lippman. Did you know her? Was she a great big fat person? I read about her in the newspaper. I got his card in here someplace. Do you want to come in while I look? Awalnya Clarice datang dengan berpura-pura mengajaknya bicara, namun kedoknya Bill atau Gump itu runtuh saat Clarice melihat ada gengat kematian di sana. Segera Clarice menodongkan senjata, namun Gump melarikan diri. Saat Clarice mengejar Gump ke ruang bawah tanah, di sana Clarice menemukan Catherine yang terperangkap di dalam sumur kering. I'm gonna get you out of there, but I gotta leave this room. I'll be right back. Please! Don't you leave me here! Quiet!
Di sisi lain, Gam menguntitnya dengan menggunakan kacamata infrared dan terus memperhatikannya dalam jarak sangat dekat. Saat Gam perlahan mengokang revolvernya, seketika Clarice pun menyadari bahwa Gam ada di belakangnya dan langsung menembaknya secara membabi buta hingga Gam tewas di tempat. Akhirnya Catherine berhasil diselamatkan dan karena berhasil mengungkap kasus penghilangan nyawa berantai, Clarice pun lulus dari Akademi FBI. Clarice M. Starling. Congratulations. Saat sedang merayakan, di sisi lain Lecter menelepon Clarice dari Bimini, Bahama. Dia menanyakan kabar Clarice. Apakah domba-domba itu sudah berhenti berteriak? Clarice yang terkejut pun balik menanyakan posisinya. Namun Lecter hanya menjawab, Aku akan menemui teman lama untuk makan malam. sambil menatap Dr. Frederick Silton yang turun dari pesawat. Kemudian teleponnya ditutup. Lalu Lecter membuntuti Dr. Frederick Silton di tengah kerumunan yang menyiratkan bahwa Dr. Frederick Silton adalah korban Dr. Lecter berikutnya. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di film berikutnya. Aku pamit. Bye-bye.